Shalom. Shalom. Sekali lagi dong saya mau dengar suaranya yang dahsyat bagi Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, kita bersyukur pagi hari ini. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah berada di minggu pertama di bulan April. Tentunya kita semua merasakan kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tetapi pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Amin. Amin. Ayo dong yang di belakang saya jemput untuk maju lagi, biar nanti yang datang belakangan bisa duduk juga. Ayo dong, ayo minta kerjasamanya. Ayo. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati. Pagi hari ini juga kita akan diberkati oleh perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita, hidup kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Bersama-sama kita tundukkan kepala, tidak usah melirik kiri kanan. Kita bersatu di dalam doa. Tutup matamu, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Masing-masing naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Saya berikan waktu bagi kita semua, masing-masing dengan Tuhan. Naikkan pujian penyembahanmu, naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Sebagaimana kami ada itu semua karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada Tuhan di tempat ini. Kami rindu Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu. Kami rindu untuk bersama-sama meninggikan dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Sebab itu Tuhan pagi hari ini, mari Tuhan Engkau lawati kami. Engkau jamah setiap kami Tuhan, tanpa terkecuali pada saat ini. Karena kami menanti-nantikan kasih-Mu, kami menanti-nantikan pertolongan-Mu ya Bapa. Dan kami rindu lawatan Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, yang akan mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan, dan kelayakan kami juga Tuhan untuk menerima tubuh dan darah-Mu, yang akan menjadi Tuhan, menjadi kekuatan bagi kami, yang akan menyucikan dan melayakkan kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Terpujilah akan nama-Mu. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah, yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Mari angkat tanganmu, katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah.
di hadapan-Mu Tuhan. Engkau ku sembah, seumur hidupku. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Yesus. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku Ku mau menyembah-Mu, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Kau yang kami sembah, Kau yang kami tinggikan. Yesus, Kau yang termulia, Kau yang termulia. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Tuhan. Oh Yesus, hanya nama-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, kami bersyukur padamu buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kira lara bara bara lara bara lara bara lara bara 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 lara base. Kira basika bara batanga bara 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 base. Kira bara 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 bara. Segala kemuliaan bagi-Mu, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kira basika bara 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 bara. Kira bara bara bara. Kira basika bara bara batanga bara bara base. Kira bara 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 base. Kira bara 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 bara. Kira bara batanga bara 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 base. Kala bara bara bara. Haleluya. Haleluya. Yesus, Engkau baik, Engkau baik. Yesus Tuhan. Kira bara bara lara bara bara lara base. Kira bara 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 base. Kira bara base. Kira base. Kala bara 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 bara. Haleluya. Haleluya. Yesus. Yesus. Ila bala mata kabase. Ila mata kala bara 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 bara. Ila basika bara base. Haleluya. Terima kasih. Oh Yesus Kristus Tuhan. Kami hanya yakin kepada-Mu Tuhan.
Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Engkau Tuhan yang layak untuk kami agungkan. Haleluya. Haleluya. Sukacita pada pagi hari ini boleh lambaikan. Kembali kita berikan kemuliaan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kita akan menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Satu hal yang harus kita ingat dan kita ketahui bahwa kita menabur, kita memberi, kita memberkati karena Tuhan lebih dahulu sudah memberkati kita. Amin. Amin. Mari yang bertugas silakan dan kita akan bersatu di dalam doa. Minta kesediaan Bang Ronald bawa kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini Tuhan, kami dapat beribadah memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu dan menerima perjamuan kudus yang merupakan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Saat ini kami akan membawakan persembahan kami, apa yang kami berikan dengan rela kepada Engkau Tuhan, sebagai ucapan syukur karena Engkau sudah memberkati kami Tuhan Yesus. Amin. Biar apa yang kami kerjakan Tuhan itu membawa kebaikan bagi sesama kami, bagi pekerjaan-Mu yang ada di tempat ini. Yes. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan percaya.
Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Ayo sama-sama kita mau besarkan nama Tuhan pagi hari ini. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Hey. Tepuk tangan bagi Tuhan dong yang semangat, ayo. Besarkan nama Tuhan, hey. Pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sejenak kita bangkit berdiri, ayo kita naikkan pujian dari awal bersama-sama. Hey! Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh. Kita sepakat bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar. Amin. Sepakat ya. Ayo kita ekspresikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Jangan lemes dong. Ayo ya, semangat bagi Tuhan. Sekali lagi kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Hey. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Hey. Kemurahannya besar, tiada terkira. Oh, aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya.
kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan. Haleluya. Kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari buka hatimu, buka hidupmu untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Kami kagum akan kasih-Mu. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kita naikkan pujian dari awal bersama-sama. Takkan ada lagi, takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru
hambanya. Kita satu dalam doa. Benar Bapa, Engkaulah yang kami kagumi. Engkaulah satu-satunya Tuhan kami yang baik, yang selalu menyertai memberkati kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan pesan Tuhan di awal minggu pertama bulan April ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami semuanya dengan berkat-berkat yang baru, berkat-berkat yang berlimpah-limpah. Kami percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami hari ini. Segala intervensi roh setan, kuasa kegelapan yang mau mengganggu ibadah ini kami ikat, kami tolak, kami suruh keluar dalam nama Yesus. Biar hadirat Tuhan menyertai memberkati kami semuanya. Tuhan jamah kami, Tuhan jamah. Tuhan kami rindu hanya Engkau yang memberkati kami. Kami rindu lawatan-Mu, hadirat-Mu ada di tempat ini. Memberkati semua pribadi lepas pribadi yang datang beribadah hari ini dengan berbagai macam pergumulannya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Semua yang percaya dan siap diberkati bersama-sama saya katakan amin. Haleluya. Shalom. Silakan duduk. Shalom. Ya, ini luar biasa ya. Hari ini kita percaya kita ini diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena sampai hari ini kita masih bisa bernapas. Tidak rasa kita sudah berada di bulan April tahun 2022. Tidak lama lagi tiba-tiba sudah mau Natal. Tapi sebelum Natal, minggu akan datang ini kita akan memperingati Jumat Agung dan Paskah. Jadi kita berada di minggu-minggu Prapaskah. Kita diminta oleh Tuhan mengenang kebaikan Tuhan. Bagaimana Dia mau mati karena cintanya, kasihnya yang luar biasa bagi kita, sehingga Dia disalibkan supaya kita diselamatkan. Amin. Dan hari ini di dalam minggu-minggu Prapaskah, Tuhan mau menguatkan kita untuk mengingatkan kita bahwa kita perlu Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Ada amin saudara? Amin. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil di dalam Markus pasal yang ke-5 ayat 22, 25 sampai 34. Mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Markus pasal 5 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Kalau kita sudah mendapatkannya, kita akan baca bersama-sama. Baik jemaat yang ada di rumah, yang menyaksikan online ini, mari buka Alkitabmu, buka firman Tuhan, dan kita akan baca bersama-sama. Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. Demikianlah firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Demikian jauh firman Tuhan yang kita sudah baca, renungkan. Berbahagialah mereka membaca, merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya, amin. Lewat pembacaan firman Tuhan yang kita baca hari ini, saya memberikan tema bangkit dari kegagalan. Saudara, begitu banyak orang sekarang ini sedang dalam pergumulan.
pergumulan demi pergumulan seolah-olah tidak pernah habis dalam kehidupan perjalanan hidup manusia di muka bumi ini. Ada yang masih bertahan, ada yang sudah setengah napas, sudah mau tenggelam, ada yang sudah tenggelam benar-benar, ada yang sudah benar-benar sudah putus asa, tidak ada lagi harapan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, menjelang Paskah, Tuhan mau mengingatkan kita, ada Tuhan di atas kayu salib, ada Tuhan yang selalu memperhatikan kita. Kata bangkit dari kegagalan ini adalah bahasa pengharapan, bahasa motivasi untuk kita semua, supaya kita sadar bahwa kegagalan memang itu pasti ada dalam dunia ini. Kegagalan itu tidak bisa kita lewati. Tidak ada satu orang pun yang berkata bahwa saya sukses terus, tidak pernah mengalami kegagalan. Enggak ada. Seorang pengusaha yang sukses, satu ketika begitu datang pandemi, bangkrut. Begitu banyak orang-orang yang menderita di kondisi saat-saat sekarang ini. Seolah-olah tidak ada harapan lagi, kegagalan. Tetapi hari ini kita mau belajar bahwa sejak zaman Tuhan Yesus sudah banyak orang juga yang mengalami kegagalan. Sudah banyak orang yang mengalami penderitaan yang luar biasa. Perhatikan baik-baik. Alkitab memberikan contoh di dalam Alkitab seorang perempuan. Kalau kita perhatikan di dalam Markus 5 ayat 33 sampai 34 diceritakan di sana bahwa perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ada seorang perempuan diceritakan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan, yang datang kepada Yesus dalam kondisi yang putus asa, dalam kondisi yang sudah tidak ada harapan. Perempuan ini menjadi contoh karena apa? Diceritakan oleh Alkitab dia mengalami pergumulan yang sangat berat, yaitu mengalami penyakit pendarahan 12 tahun. Kalau kita sakit 1-2 tahun, ya mungkin masih ada yang kuat. 3 tahun mungkin, 4 tahun sudah mulai tidak tahan. Ini 12 tahun pendarahan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak bisa membayangkan penderitaan seorang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Maaf, saya mau beritahu bagi kita, bagi ibu-ibu saja kalau menghadapi masa-masa yang dikatakan bendera Jepang, tahu bendera Jepang? Menstruasi. Itu waduh, 1 minggu mungkin, tidak sampai 1 minggu itu sudah setengah mati. Ini lebih daripada itu. Berulang-ulang dia pergi mencari pengobatan, namun tidak ada solusi, tidak ada jawaban, tidak ada kesembuhan yang dia dapat. Namun Alkitab menceritakan dia terus mencari cara untuk memperoleh kesembuhan. Perempuan tetap survive, dia tetap bangkit dari kegagalannya, dan diceritakan Alkitab dia akhirnya sembuh. Saudara, saya mau katakan kepada kita, ini fokus saya untuk mengajak kita, mari kita melihat apa sih yang membuat ini kegagalan yang dialami oleh perempuan ini bisa dia lewati menjadi kemenangan bagi dia. Karena Alkitab menceritakan dia mengalami penderitaan, sesudah itu akhirnya dia sembuh. Nggak main-main loh saudara. Kalau kita mengalami kegagalan 1 tahun, 2 tahun, pergumulan berat 1 tahun, 2 tahun, terus tidak ada jawaban, bagaimana? Pasti kita sudah bunuh diri, atau mungkin kita sudah terpuruk. Boleh saya katakan hari-hari ini juga banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta saat ini pun juga sudah hampir kolaps. Dulunya jemaatnya banyak sekali, sekarang sisa berapa orang? Ya syukur-syukur kalau ada 10-20 orang. Ya, saya instruksi sedikit, tolong kakak Seva, tolong kakak Billy, Om Billy, tante Ica atau maminya, tolong 2 anak sekolah minggu kita coba diawasi. Berkorban 1 orang, 2 orang. Awasi supaya tidak mengganggu konsentrasi. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi ya. Lanjut lagi. Kita perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Bahwa Tuhan mau kita mengambil contoh yang baik
supaya kita bisa juga mengalami kemenangan bila mana kita mengalami kegagalan atau kesulitan atau tantangan, problema dalam kehidupan ini. Nah, kita melihat apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Yang pertama, saya menemukan di dalam Markus 5 ayat 27a. Perempuan ini dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Berita apa tentang Yesus? Berita tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Memberi makan 5.000 orang, menyembuhkan orang. Ada berita-berita yang spektakuler yang dia dengar. Ada berita-berita yang menakjubkan, berita-berita yang luar biasa. Dia sudah mendengar. Dan Alkitab berkata bahwa dia percaya akan firman Allah. Dia percaya bahwa orang ini adalah utusan Allah. Orang ini adalah utusan dari Tuhan. Kalau orang yang lain bisa dia tolong, saya juga pasti bisa dia tolong. Jadi yang pertama yang saya melihat bahwa dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya. Perempuan ini sudah menderita pendarahan 12 tahun. Dia sudah berobat ke semua tabib atau dokter. Tidak sembuh-sembuh. Dan uangnya juga pasti habis. Uangnya diceritakan dalam Alkitab habis. Mungkin dia perempuan yang kaya. Tapi seberapa banyak kekayaan? Banyak orang sekarang ini habis uangnya di rumah sakit. Habis uangnya hanya karena berobat. Tadinya orang kaya habis bangkrut karena biaya pengobatan. Saya masih ingat cerita tentang raja minyak terkenal di dunia. Pernah dengar ceritanya Onassis? Seorang Yunani, dia seorang raja minyak yang terkenal di dunia dan orang yang paling kaya. Dia mengandalkan kekuatan uangnya. Apa sih yang dia tidak bisa beli? Apa sih yang dia tidak bisa bayar? Tapi begitu dia mengalami kesakitan, habis hanya untuk berobat, habis hanya untuk mengeluarkan biaya-biaya pengobatan, akhirnya toh juga mati. Dan yang terjadi bahwa dia bangkrut. Sudah dikasih oleh Tuhan. Saat ini kita diceritakan oleh Alkitab bahwa seorang perempuan ini, walaupun dia sudah mau menjurus bangkrut, dan saya yakin dia sudah boleh menyerah karena tidak ada lagi biaya untuk pengobatan. Namun dia mendengar kabar tentang Yesus yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup mendatangkan mujizat. Kalau orang lain dia bisa sembuhkan, saya juga bisa. Perempuan ini bangkit dan memiliki pengharapan. Saudara, betapa sebuah pengharapan itu penting sekali bagi kita sekarang ini. Banyak orang yang sudah mulai jatuh, sudah mulai bangkrut, sudah mulai tidak ada kekuatan apa-apa, bahkan nyaris bunuh diri karena pengharapannya sudah tidak ada lagi. Karena tidak ada yang bisa menjamin sekarang. Saudara mau berharap sama siapa? Sama manusia. Manusia banyak mengecewakan. Saudara berharap sama siapa? Alkitab mengarahkan kita untuk mari berharap saja kepada Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan pasti akan ada jalan keluar. Memang berat tantangan hidup ini. Tapi saudara harus percaya pada firman Tuhan. Yesus selalu berkata, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan menjanjikan, Tuhan memberikan pengharapan bahwa kalau kita dekat dengan Tuhan, selalu ada jalan keluar. Amin. Katakan kiri kananmu, dalam Yesus ada jalan keluar. Saudara harus yakin itu. Saudara harus percaya itu karena Tuhan datang ke dalam dunia memberikan kita pengharapan. Ada jalan keluar di dalam Yesus Kristus. Sebab dia berkata, akulah jawaban. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu apa? Itu artinya ada pengharapan yang kekal. Yesus tidak tinggal diam. Dia memberikan kekuatan bagi kita untuk kita percaya kepada firman-Nya. Cuma sayangnya banyak orang-orang sekarang apalagi dalam pandemi begini ya sudah kurang yakin lagi firman Tuhan. Mungkin sudah jarang, tidak pernah baca Alkitab lagi. Mari ini bacalah Alkitabmu dan yakinlah firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang bisa memberikan kita kekuatan. Kalau kita baca komik, kita baca berita-berita sekarang, waduh itu kadang-kadang membuat hati kita tidak nyaman. Buka berita, perang Ukraina dengan Rusia. Buka berita, terjadi pembunuhan di sini, di situ. Terjadi penipuan, terjadi ini, terjadi. Saudara, kalau saudara perhatikan ini terus, kayaknya tidak ada pengharapan. Ya nontonnya telenovela, atau nonton sinetron, ya ceritanya paling hanya berputar-putar di kesulitan, kedukaan dan sebagainya.
Saudara, hari ini kalau kita baca firman Tuhan, kita akan diberi gambaran bahwa memang hidup ini ada susahnya. Tetapi bila kita bersandar sama Tuhan, selalu ada jalan keluar, ada selalu solusi. Kita perlu selalu baca firman Tuhan, dan bukan hanya baca, percaya. Saya masih ingat, dan itu tetap tertanam di otak saya, bahkan sampai dalam hati saya. Yang memberikan saya kekuatan di dalam pelayanan ini juga salah satunya adalah firman Tuhan di dalam Markus 11 ayat 24. Dan apa saja kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kata percaya, ini Tuhan katakan, percayalah. Kalau kita tidak percaya, maka memang segala sesuatu tidak akan ada yang akan terjadi. Tuhan minta kita percaya Dia sepenuhnya. Kalau kita ragu kepada Tuhan, maka tidak akan terjadi. Saudara, kata percaya ini merupakan bentuk afirmasi. Bentuk di mana belum kelihatan, tetapi kita percaya sudah akan terjadi. Karena Tuhan yang kita sembah, ini bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita selalu agung-agungkan dan tinggikan, muliakan, Dia hidup, saudara. Saudara percaya Tuhan hidup? Amin. Rohnya ada. Karena pada waktu Tuhan Yesus mati, Dia bangkit pada hari ketiga naik ke sorga, Dia katakan bahwa akan datang, Dia katakan Dia akan pergi menyiapkan rumah bagi kita di sorga, tapi Dia akan mengutus Rohnya untuk menjaga, menghibur, menguatkan kita. Itu Roh Kudus. Dia ada. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, itu sebabnya hari-hari ini iblis bekerja keras menjatuhkan iman orang percaya. Iblis kerja keras supaya kita meragukan dan tidak percaya sama Tuhan. Karena kalau kita tidak percaya sama Tuhan, maka kita gampang untuk dipengaruhi. Tidak percaya lagi sama Tuhan, maka gampang dihancurkan kita. Kita ini umat Allah, umat kerajaan Allah, anak-anak raja. Dia mau kita kuat di dalam Dia. Percayalah firman Tuhan. Kedua, bangkit dari kegagalan yang dialami oleh seorang perempuan ini adalah dia berusaha dengan tekun. Jadi tidak hanya percaya firman Tuhan, tapi dia berusaha dengan tekun. Saudara, ketekunan itu selalu mendatangkan hasil. Dalam Markus pasal 5 ayat 26 dikatakan, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib atau dokter, ya, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Berulang-ulang. Lalu Markus 5 ayat 27b berkata, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Saudara, mendekati Yesus di tengah kerumunan itu tidak mudah. Mendekati Yesus dalam tubuh yang sakit itu tidak mudah. Kalau sehat kita bisa terobos saja. Tapi kalau dalam keadaan sakit dan lemah, menerobos orang banyak untuk bertemu dengan Yesus tidak semudah itu. Saya bayangkan orang antre minyak goreng. Untuk mau mendapatkan minyak goreng itu kita harus terobos. Kalau nggak kuat, maka nggak bisa. Pernah di televisi digambarkan seorang ibu-ibu jatuh pingsan. Kenapa? Nggak bisa menerobos kerumunan orang yang antre untuk beli minyak. Dia nggak kuat, akhirnya dia jatuh, dia pingsan. Nah, bayangkan perempuan ini untuk menerobos kerumunan bertemu Yesus. Dia tekun, dia berusaha, walaupun dia lemah, dia berusaha mendekati Yesus dari belakang dan akhirnya menjamah jubah Tuhan Yesus. Diceritakan perempuan ini rupanya memiliki daya juang yang tinggi. Di saat seharusnya dia menyerah, justru ia tetap berusaha mencari cara agar penyakitnya tersembuhkan. Dia tidak mengurung diri di kamar, tetapi dia mencari informasi berkaitan dengan cara kesembuhannya tersebut. Di tengah kerumunan pun dia tidak menyerah, tetapi berusaha menjamah, mendekati Tuhan Yesus. Saudara, ketekunan ini diperlukan di dalam kita berjuang. Kalau kita gagal, ada motto yang saya suka sekali sampaikan dan suarakan, di mana motto itu berkata begini: kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Nah, ini banyak anak-anak muda, saya mau katakan, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Itu sebuah kata-kata filsafat yang sangat tinggi. Ada terkandung pengharapan di balik kata-kata ini, di mana sebuah kegagalan itu kehancuran,
Kegagalan itu adalah sesuatu yang tidak baik sebenarnya. Kegagalan sesuatu yang janganlah sampai kita alami. Tetapi ditambah dengan kesuksesan yang tertunda, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Saudara, itu mendorong kita supaya kita sadar bahwa selama kita masih hidup, masih ada harapan untuk kita bisa berhasil. Amin. Boleh gagal 1 kali, 2 kali, 3 kali, berulang-ulang, tetapi kesuksesan itu pasti akan kita dapati, asal kita tekun. Saudara bisa bayangkan bagaimana sejarah daripada orang-orang hebat dahulu. Bagaimana Thomas Watt listrik ini bisa ada. Ini terjadi karena ada orang yang berusaha tekun mencari tahu bagaimana cara supaya bisa menangkap listrik, ya, untuk bisa kita punya listrik ini. Bagaimana memberdayakan alam ini sehingga bisa menangkap atau memiliki listrik. Bagaimana juga orang-orang yang bisa menemukan pesawat terbang. Itu lewat eksperimen yang berulang, gagal, akhirnya bisa ada pesawat yang terbang. Saudara dikasih oleh Tuhan. Kita pun juga begitu. Banyak orang pengusaha-pengusaha sukses, ya, bukan karena mereka itu langsung sukses, itu lewat dari proses yang luar biasa. Saya pernah membaca autobiografi dari seorang terkaya yang hebat di dunia ini, itu Jack Ma. Pernah dengar ceritanya Jack Ma? Dia punya perusahaan yang dikenal dengan Alibaba. Saudara, waktu baca sejarahnya saya nangis, saudara. Saya pikir bahwa dia hebat dan luar biasa langsung sukses. Enggak. Waktu dia memulai usahanya, dia menderita, saudara. Dia orang dusun, orang desa. Ini nggak punya apa-apa. Dia berusaha, gagal sampai dia keluar negeri. Gagal juga diketawai orang-orang di luar negeri. Tapi dia tidak putus asa, dia berusaha, dia tekun. Sampai akhirnya sekarang dia menjadi orang yang hebat, orang yang luar biasa. Saudara, ketekunan itu pasti mendatangkan hasil. Saudara mau berhasil? Bangkit. Tekuni kehidupan ini, jangan putus asa, jangan berhenti di tengah jalan. Apa yang kita rindukan? Kalau kita sekarang masih berdoa untuk pergumulan kita, terus belum dapat jawaban, jangan berhenti, doa lagi. Belum dapat, doa lagi. Saudara, jangan putus asa, karena Tuhan itu hidup, Dia berkuasa. Dia tahu kapan batas-batas kemampuan kita. Ada firman Tuhan yang menguatkan saya juga dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Saat-saat seorang pendeta, seorang gembala menjalani kehidupannya, dia kan manusia biasa juga. Dia tidak manusia super. Jangan ada yang bilang, mentang-mentang dia dekat dengan Tuhan, ya dia pasti akan kuat terus. Dia hebat, dia tidak akan pernah gagal. Tidak, saudara. Banyak hamba Tuhan yang tidak kuat menghadapi hidup ini juga. Tapi bagi saya mau katakan saya kuat karena firman-Nya. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan dan biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar bagimu, sehingga kamu dapat menanggungnya. Wah, pencobaan itu berupa juga kegagalan, problema, tantangan, masalah. Tapi Alkitab berkata itu biasa, itu nggak ada apa-apanya. Pada waktu kita melewati itu, Tuhan katakan apa? Kita akan diberi jalan keluar, sehingga kita bisa menanggungnya. Saya belajar dari sini, saudara, bahwa kehidupan yang sulit, yang sukar itu justru membuat kita jadi kuat. Kalau yang kita dimanjakan, dienakan, dibuat hidup kita enak saja terus, wah bahaya, saudara. Kita akan tidak bisa sukses. Dengan banyaknya masalah, tantangan, dan kita bisa lewati dan menang, kita pasti berhasil. Saya membayangkan kehidupan ini seperti kupu-kupu yang bermetamorfosa, ya. Saya membayangkan ulat. Ulat itu di mana ulat itu bisa menjadi kupu-kupu yang indah, yang terbang dan wah cantik sekali. Kalau ke Bantimurung,
Di sana itu banyak jenis-jenis kupu-kupu yang beraneka ragam jenisnya ya, yang wah cantik-cantik. Untuk menjadi kupu-kupu, jangan pikir bahwa langsung blus jadi kupu-kupu yang indah. Dia melewati proses yang dinamakan metamorfosis ya. Di mana ulat yang menjijikkan, ulat yang kita mungkin pikir jijik kita lihat itu ulat, lihat mau pegang lagi geli kita mau pegangnya. Tetapi apa? Dia melewati proses menjadi kepompong. Berapa bulan ya dia jadi kepompong. Tidak makan, tidak minum, terkurung dia satu tempat. Lama dia berubah wujudnya menjadi kupu-kupu. Nah kita juga saudara, bila kita tahan banting dibilang, tahan menghadapi kehidupan ini, percaya kalau kita bersama dengan Tuhan, kita pasti akan sukses, kita akan berhasil melewatinya. Tapi kadang ada orang yang tidak tahan ini. Pernah ada seorang yang melihat proses metamorfosis ini yang terjadi pada ulat menjadi kupu-kupu. Waktu dilihat ulat ini sedang berjuang gitu ya, aduh kasihan ini ulat ini. Dia ambil, dia bersihkan, dia kembalikan seperti semula ulat ini bebas jadi ulat lagi. Tapi tidak akan pernah dia menjadi kupu-kupu yang indah, terbang ke sana kemari, nggak pernah. Karena ambil jalan kompas, potong kompas. Jadi kalau kita mengalami kesulitan, percaya itu proses yang Tuhan buat bagi kita. Jalani saja. Jangan menyimpang ke kiri, jangan menyimpang ke kanan, jangan mundur, jangan putus asa. Jalani terus. Saya masih ingat pelayanan di tempat ini. Awal mula pelayanan ini, saya masih ingat gembala senior kami di Rayon 8 bilang, Pak Harold, engkau akan mengalami kesulitan-kesulitan juga, tapi jangan pernah berhenti melayani ya. Karena yang kau layani bukan manusia, bukan manusia, tapi yang kau melayani itu Tuhan. Saya waktu dengar itu saya ngap ya biasa-biasa, oh ya amin. Saya pikir ya nggak begitu. Ya nggak begitu amat sih, kenapa kok jadi khawatir banget. Tapi begitu berjalan pelayanan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya baru saya rasa benar-benar menjadi pelayan di gembala itu tidak semudah yang dibayangkan. Saudara, dan kata-katanya mulai masuk ke telinga kiri dan tersimpan di otak saya. Tetap setia saja. Tetap setia saja. Dan kita semua, apapun yang terjadi, apapun pergumulanmu, tetap setia kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Seberapa banyak kita di sini punya pergumulan, seberapa banyak di antara kita di sini yang punya masalah, yang sudah dekat-dekat putus asa, yang sudah mulai jauh dari Tuhan. Mari datang sama Tuhan, tekun cari Tuhan, pasti engkau menemukan jalan keluar. Ada orang yang sudah mulai putus asa, dia katakan, Pak Pendeta, saya sudah diputus pacar saya, Pak Pendeta, saya sudah patah hati sekarang ini, kecewa sekali saya. Saya berharap akan berlanjut dan nanti kita akan menikah dan begini. Wah, harapan ekspektasinya luar biasa. Dia berpikir itu pernikahan itu sorga, padahal pernikahan itu sebenarnya neraka. Ya bisa jadi neraka maksud saya. Kalau kita tidak tahu mengatasinya bisa jadi neraka, tapi kalau kita tahu mengatasinya gitu keluarga jadi sorga, saudara. Dia sudah mau tinggalkan Tuhan, dia sudah berkata bahwa aduh Tuhan tidak dengar doa saya. Saya katakan sama dia, memangnya manusia di bumi ini satu? Memangnya di sini di bumi ini cuma satu laki-laki, satu perempuan? Enggak. Banyak, masih banyak lagi anak-anak Tuhan yang lain. Masih banyak. Jangan berhenti sampai dia. Kalau bukan dia berarti bukan dia lah jodohmu. Sini kita berdoa. Lalu saya buka pikiran dia. Saya kasih firman Tuhan dia. Di dalam Matius 7:7. Mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan dapat. Ketuk pintu buka bagimu. Ayat ini menguatkan dia. Kalau kau tidak diputuskan, minta sama Tuhan yang terbaik, pasangan hidup yang terbaik, Tuhan pasti akan kasih. Sudah berlangsung beberapa tahun ini sudah hampir 5 tahun ya. Kalau saya dengar dia sekarang dia sudah dapat jodoh yang luar biasa. Dia seorang anak Tuhan dan sudah menikah luar biasa. Dan dia bahagia. Saya masih ingat waktu awal-awalnya dia sakit hati. Sekarang dia bilang Tuhan itu baik. Dia nyanyi-nyanyi, haleluya, haleluya, dia nyanyi-nyanyi. Dia bilang iya. Kalau anda dulu kau putus asa, kau mati bunuh diri hanya karena jatuh cinta, aduh, kasihan. Jadi saudara tekun dalam Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang membuat
perempuan ini bangkit dari kegagalannya, rupanya dia bertindak sesuai dengan iman. Dia bertindak dengan iman. Markus 5 ayat 28 berkata, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara ya, perempuan ini menyentuh jubah Yesus. Karena pikirannya kalau saja dia sentuh jubah Yesus, dia pasti sembuh. Ini kan berbicara tentang keyakinan. Masa jamah jubah Yesus bisa sembuh? Dulu dia pergi ke tabib untuk dapatkan obat mungkin atau ya pelayanan pengobatan untuk bisa memberikan dia kesembuhan. Tetapi ini bukan model kayak begitu. Model kesembuhan dia menjamah, bukan minum obat, menjamah dan sembuh. Saudara, ini kan satu model pengobatan tingkat tinggi, saudara. Tidak perlu minum obat, hanya menjamah, sembuh. Rupanya ini karena iman. Terjadi karena adanya iman dari perempuan ini. Keyakinannya bahwa Yesus berkuasa akan memberikan dia kesembuhan. Yakin kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Maka pendarahannya berhenti dan disembuhkan. Tindakan yang dilandasi iman yang teguh di hadapan Tuhan pasti akan mendatangkan mujizat kesembuhan. Saudara, ini iman level tinggi. Belum dia dapat, dia sudah yakin dia pasti sembuh. Hanya dia berpikir, kalau saya menjamah, maka saya pasti akan sembuh. Saudara bisa yakin bila saudara belum lihat. Banyak orang lihat dulu baru percaya, bukan? Akhir-akhir ini orang mau lihat dulu, buktikan dulu bahwa itu bisa atau tidak. Tapi jarang ada orang sekarang yang sudah langsung percaya tanpa melihat. Jarang sekarang. Itu sebabnya pada waktu murid-murid bertemu dengan Tuhan Yesus, berhadapan dengan Tuhan Yesus, Yesus bertanya kepada Thomas, ini aku, masihkah kau tidak percaya? Karena Thomas tidak percaya kepada Tuhan. Dia berkata kepada murid-murid lain. Murid-murid lain bilang, Yesus sudah bangkit, dia hadir. Dia ada. Tapi Thomas bilang, tidak, sebelum saya melihat dia, saya tidak mau percaya. Karena banyak orang lihat dulu baru percaya. Buktikan bukti dulu baru percaya. Tetapi dalam kerajaan sorga tidak berlaku hukum ini. Karena akhirnya Yesus berkata kepada Thomas, ini aku Thomas. Cucukkanlah tanganmu ke lambungku, cucukkanlah tanganmu ke tanganku yang berlubang paku. Begitu Thomas melihat Yesus, dia langsung tunduk dan menyembah Tuhan. Dia katakan, ya Tuhan, ya Allahku. Dia bertobat, saudara, setelah dia melihat. Lalu saudara, Tuhan Yesus menegur murid-muridnya dan berkata, berbahagialah kamu yang percaya namun belum melihat. Jadi iman belum melihat tapi percaya akan terjadi, ini adalah iman level tinggi. Kenapa? Karena kita percaya bukan kepada manusia, tapi kita percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, itu iman yang tinggi, saudara, yang harus kita pertahankan. Sama seperti sekarang ini, saudara, saya mau tanya, ini AC ini dingin ya? Kalau kena kita ya, dingin nggak? AC ini dingin nggak? Saudara lihat yang bikin dingin nggak? Yang bikin dingin badanmu itu saudara bisa lihat nggak? Kalau di kipas angin, yang angin itu membuat kita dingin dan sejuk. Saudara bisa lihat itu angin? Kenapa saudara bisa percaya bahwa saudara dapat angin atau udara sejuk? Kenapa? Karena saudara rasa dingin, begitu kena angin, ini angin, kita rasa, kita percaya. Begitu pula iman kita kepada Tuhan. Kalau kita percaya sama Tuhan, sungguh-sungguh saudara akan rasa hadirat Tuhan, lawatan Tuhan. Makanya jangan heran, ada orang yang nyanyi-nyanyi puji Tuhan, tiba-tiba dia nangis. Pada saat dia menyembah bahasa roh, tiba-tiba dia nangis, tiba-tiba dia merasa ada sesuatu yang lain. Ada apa? Ada dia rasa sesuatu sedang menjamah hidupnya, pikiran, perasaan, hatinya. Karena Tuhan tidak bisa kita lihat, tetapi bisa kita rasakan kalau dia hadir. Amin. Saudara mau rasakan hadirat Tuhan? Saudara bertindak dengan iman dalam menjalani kehidupan ini.
Saudara selalu merasakan penyertaan Tuhan? Mau? Ambil tindakan iman. Walaupun belum ada jawaban, walaupun belum ada pertolongan, saudara harus percaya. Karena itu adalah tindakan iman. Sama seperti perempuan ini. Walaupun dia belum sembuh, tapi dia berkata, asal saja ku jamah jubahnya, pasti aku akan sembuh. Kenapa dia bilang jubahnya? Bisa saja dia bilang, asal saja ku jamah sendalnya, asal saja ku jamah tangannya, asal saja ku jamah rambutnya. Oh, bisa saja. Tapi fokusnya Yesus. Jadi makanya saudara-saudara, soal jamah menjamah ini saya kira hanya media. Jamah menjamah jubah itu hanya media. Tetapi yang paling penting Yesusnya. Jubahnya jubah siapa? Kalau jubah Sakeus, jubahnya Pak Pendeta, jubahnya ini dokter, itu lain. Tapi ini jubahnya siapa? Yesus. Jadi fokus di sini, iman di sini yang dimaksudkan kalau kita lebih dalam lagi mempelajari Alkitab, diarahkan kepada Yesus. Imanmu menjamah hatinya Yesus, menjamah perhatiannya Yesus, supaya Yesus tahu bahwa engkau membutuhkan pertolongan. Sebab pada waktu dijamah jubah Yesus, Alkitab menceritakan bukan Tuhan Yesus tidak tahu, Yesus tahu, tetapi dia mau menguji iman orang-orang di sekelilingnya dan iman perempuan ini. Dia balik dan dia bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Dan apa yang terjadi? Diam semuanya. Murid-muridnya komplain. Mana orang mau tahu dalam kerumunan ini ada orang menjamah jubahmu? Masalah bisa muncul. Tetapi perempuan ini bertanggung jawab. Dia mendeklarasikan kesaksian, sebuah kesaksian bahwa saya ini Tuhan, saya yang menjamah jubahmu, saya inilah yang menderita, ini saya yang membutuhkan pertolonganmu, saya ini. Dan apa yang Tuhan katakan kepada dia? Untuk menyambut deklarasi dia, kesaksian dia, Tuhan Yesus berkata, hai anakku, sembuhlah engkau. Bahkan di sini yang jelas dikatakan di sini begini, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Yang dikatakan oleh Yesus yang pertama adalah imannya. Pergilah dengan imanmu. Ya, dikatakan baik-baik, perhatikan ayat yang ke-34. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Anakku, harusnya dia panggil hai ibu, tapi tidak. Saat dia mengaku, saat dia berkata saya, itu merupakan personifikasi dari pengakuan dosa setiap manusia. Bila kita mengaku dosa kita, Tuhan katakan dia akan mengampuni, menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Dan Yesus berkata, hai anakku, saat itu pun dia angkat, dia dirubah dari orang dunia menjadi anak kerajaan Allah. Dia menjadi anak raja. Hai anakku, pulanglah dengan selamat. Saudara, untuk apa kita dapat kesembuhan tapi kita tidak selamat? Begitu banyak orang mengalami kesembuhan mujizat saat ini, tapi apakah saudara percaya, yakin bahwa mereka masuk surga? Belum tentu orang yang sudah mengalami mujizat selamat masuk surga. Banyak orang hanya mencari kesembuhan, banyak orang cuma mencari mujizat Tuhan, pertolongan, jalan keluar, tapi belum tentu selamat jiwanya. Kenapa? Karena hanya itu yang dia cari. Itu pun Tuhan Yesus bisa berikan. Yesus bisa berikan kesembuhan, Tuhan Yesus bisa memulihkan ekonomi, Tuhan bisa memulihkan keadaanmu, bisa. Tetapi yang paling penting adalah keselamatan jiwamu. Harta bisa kita cari, kita upayakan, bahkan Tuhan bisa tolong, kasih keberuntungan, keberhasilan, tetapi keselamatan belum tentu. Hanya orang yang mau mengaku salah dosanya, hanya orang yang mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, mendeklarasikan imannya, maka Tuhan mau menyelamatkannya. Yang paling penting keselamatan rohani. Kedua, baru keselamatan atau kesembuhan jasmani. Jadi sini Tuhan bicara sama saya, sama kita, jangan hanya mencari kesembuhan jasmani, carilah kesembuhan rohani. Ini yang paling penting. Bayangkan perempuan ini diselamatkan, imannya dia menyelamatkan. Kedua, dia sembuh dari penyakit. Jadi jasmaninya sembuh, dia dapat double porsi berkat, keselamatan jiwa dan juga kesehatan jasmani. Saudara mau mengalami mujizat yang seperti begini? Bangkit dari kegagalanmu, ada Tuhan Yesus. Yesus hidup. Saudara, saya mau rewind kepada kita supaya kita tidak lupa.
untuk bisa bangkit dari kegagalan ini, mari percayalah terus akan firman Allah. 2, terus berusaha dengan tekun mencari Tuhan. 3, lakukan segala sesuatu dengan tindakan iman. Tetap percaya sama Tuhan. Walaupun dunia mengecewakan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakanmu. Dia selalu ada, dia selalu menyertaimu, dia selalu mendengarmu, dan dia siap memberikan pertolongan pada waktunya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk berkat firman-Mu hari ini. Saya percaya jemaat Tuhan yang ibadah secara onsite maupun yang menyaksikan secara online diberkati. Saya berdoa supaya kegagalan-kegagalan yang kami alami, Tuhan, dihancurkan dalam nama Yesus. Dan kami boleh bangkit bersama dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan sumber daripada segala sumber jawaban bagi kehidupan kami. Apa problem kami, apa masalah kami, Tuhan sanggup selesaikan. Dan hari ini saya berdoa, Tuhan, berikanlah kami kesembuhan secara rohani dan juga secara jasmani, agar hidup kami sehat dan juga bahagia dan selamat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saat ini saya berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang ada menyaksikan online ini. Engkau yang paling tahu apa pergumulan mereka. Saya berdoa melepaskan berkat dalam nama Yesus. Kalau engkau sakit jasmani rohani, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Pulih dalam nama Yesus. Percayalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Percaya firman-Nya, bertekunlah mencari Tuhan, dan tetap beriman kepadanya. Maka engkau akan mendapatkan jawaban, dan engkau tidak sia-sia dalam kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, kita akan lanjutkan dengan ibadah perjamuan kudus dalam setiap minggu pertama di bulan pertama. Kita akan mengadakan perjamuan kudus. Dan hari ini saya percaya bahwa semua kita yang hadir, Tuhan sudah panggil untuk bisa makan dan minum roti, darah dan tubuh Tuhan. Dan mari sama-sama kita menyanyikan satu lagu yang saya mau kita nyanyikan ini adalah lagu yang membawa kita ke ruangnya Maha Kudus Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bisa di E minor. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk menyembah yang Maha Kuasa, ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati Saudara, mari kita masuk ke ruang Maha Kudusnya Tuhan. Mari kita masuk ke dalam hadirat-Nya, sebab Dia memanggil kita, selalu memanggil kita untuk datang kepadanya. Sebab Tuhan mau memberkati hidup kita, Tuhan mau menjamah hidup kita, Dia mau menolong kita, Dia mau memberikan kelegaan kepada kita. Firman Tuhan berkata bahwa kerajaan sorga akan datang. Firman Tuhan katakan Yesus mengajar murid-muridnya berdoa,
Doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kerajaan sorga akan terjadi di muka bumi ini lewat kita semua yang hadir. Namun pun hari ini, kalau kita di luar Tuhan, kita tidak akan bisa mewujudkan kerajaan sorga di muka bumi ini. Mari kita datang, masuk dalam hadirat Tuhan. Kita masuk dalam ruang kudus Tuhan. Kita nikmati persekutuan yang manis dan indah dengan Tuhan. Dan sebentar kita akan nikmati roti yang ada daging dan tubuh Tuhan dan darah Yesus. Anggur adalah darah Yesus, sehingga kita lebih dalam lagi berada di hadiratnya. Haleluya, haleluya. Mari nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, sebab kita akan masuk dalam ruang maha kudus Tuhan. Haleluya. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Kita dilayakan karena darah Yesus. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Mari kita sembah Dia. Ku menyembah-Mu, haleluya. Ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu. Amin. Yesus kami sembah. Ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Mari kita sembah deh. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, Bapa kami merindukan hadirat-Mu. Sucikan hati dan pikiran pesan kami Tuhan. Layakan kami masuk dalam hadirat-Mu. Layakan kami makan dan minum darah dan tubuh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ingatkan kami tentang pengorbanan yang luar biasa di atas kayu salib. Ingatkan kami bahwa Engkau menderita bahkan mati sampai di kayu salib. Bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk kami pribadi lepas pribadi. Setiap kami yang hadir hari ini akan menikmati lawatan hadirat Tuhan dan akan semakin kuat imannya, berakar, bertumbuh, berbuah dan dewasa dalam Kristus lewat perjamuan ini. Kalau ada pergumulannya, ada penyakitnya, disembuhkan dalam nama Yesus, dilepaskan dari permasalahan-permasalahan hidupnya, mendapatkan pertolongan, mujizat yang datang dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita yang percaya bersama katakan amin. Kita akan dilayani oleh yang bertugas melayani hari ini. Mana Ibu Yuni bisa ambil bagian membawa nampan perjamuan. Mari kita menyanyi lagu Aku Menjadi Roti, Aku Mau Jadi Anggur. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injil-Mu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu.
Hosti atau roti yang dibagikan kepada kita itu tertulis ayat-ayat firman Tuhan. Dan saudara, sebelum saudara makan roti itu, saudara baca firman Tuhan. Itu berkat bagi kita semua, pribadi lepas pribadi. Berkat hari ini untukmu. Ini firman Tuhan secara acak dibagi kepada kita. Dan saya tahu Roh Kudus tuntun kita menemukan ayat-ayat yang menguatkan iman kita. Amin. Jadi mari saudara-saudara baca Alkitab yang tertulis dalam roti itu. Nah, sudah itu kita akan masuk dalam prosesi selanjutnya untuk perjamuan kudus ini. Kalau ada yang belum dilayani, tolong angkat tangan. Semua sudah? Oke, baik. Sihi lebih sungguh. Saudara, mari kita bersama-sama dengan firman Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita pegang roti di sebelah tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti yang adalah tubuh Kristus yang terpecah. Dan bersama-sama dengan iman kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Kristus yang terpecah dan yang tergantung di atas kayu salib. Di atas kayu salib dia tertikam, tertombak, yang memberikan keselamatan dan memberikan hidup kekal di dalam sorga, untuk menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Bila kita percaya, mari sekali lagi katakan amin. Inilah tubuh Kristus yang terpecah. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan perjanjian baru yang adalah darah Kristus, dan bersama-sama dengan iman kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Kristus yang tertumpah di atas kayu salib, yang memberikanku pengampunan atas dosa-dosaku, untuk menyucikan dan menguduskanku, dan aku berjanji untuk hidup di dalam pertobatan, agar aku termeterai sebagai warga kerajaan sorga. Oleh darahnya dan bilur-bilurnya membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Kita hening sejenak. Kalau ada saudara-saudara, bapak ibu yang sedang sakit dan memerlukan pertolongan usaha Tuhan, katakan dengan iman. Kalau ada yang sakit, sebutkan penyakitmu dan katakan dengan iman bersama saya. Saat ini juga, oleh darah Yesus Kristus dan bilur-bilurnya sudah menyembuhkanku dan memulihkan hidupku dari segala kutuk-kutuk penyakit, segala kuasa-kuasa gelap, sihir, guna-guna, mantra-mantra, santet, kuasa gelap dari jarak jauh dan dekat. Aku tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan aku nyatakan dengan iman, tidak mempan atas hidupku, atas hidup keluargaku, atas usahaku, atas pelayananku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Kristus yang tertumpah. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari masing-masing berdoa mengucap syukur di tempatnya. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah boleh menikmati pertolongan dan jawaban-Mu. Walaupun kami belum melihat, tapi kami percaya sudah terjadi bagi kami. Haleluya. Mari kita nyanyi lagu Terima Kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Yesus.
Tuhan Yesus yang memulihkan, menyembuhkan, memberikan jalan keluar atas hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Haleluya. Silakan jemaat duduk. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, seberapa banyak di antara kita yang mengalami lawatan hadirat Tuhan. Saudara, ingat Tuhan sayang sama kita semua. Dia selalu menjaga kita, melindungi dan memberkati kita. Ingat firman Tuhan yang kita tadi baca di dalam roti yang diberikannya. Saudara bisa, saya lihat tadi ada yang foto-foto supaya mereka yang lihat itu juga diberkati. Saya yakin itu. Baik, Bapak Saudara-saudara, seperti biasanya kita akan mengembalikan 1/10 yang merupakan milik Tuhan setiap sebulan sekali. Saudara, bila engkau sudah menyiapkannya, silahkan bawa, ada di kotak yang berwarna orange itu. Mari kita nyanyi lagu Ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Amin. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, hari ini kami boleh menikmati persekutuan bersama dengan darah dan tubuh Tuhan. Terimalah persembahan persepuluhan yang dikembalikan oleh umat-Mu. Dan saya percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan, firman yang Tuhan janjikan tergenapi, terpenuhi dalam nama Tuhan Yesus. Bagi jemaat Tuhan, beberapa saudara-saudara keluarga kami yang sudah mentransfer persepuluhannya dari jarak jauh, saya doakan Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biar engkau mengalami dan menikmati berkat yang berlimpah-limpah di dalam sorga. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa apa yang kami buat, yang kami lakukan, yang kami beri bagi Tuhan, kami tidak akan pernah berkekurangan karena Tuhan tahu memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya bersama saya katakan amin. Haleluya. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita akan mempersiapkan hati kita dan pujian kita kepada Tuhan. Sudah ini kita nyanyi How Great ya. Tapi sebelum itu, sesudah nanti ibadah Bapak Saudara, mungkin lihat mimbar saja sini, berapa menit saja kan? Ada sedikit informasi dari pemerintah, dari Departemen Agama dan Kominfo ya. Kominfo yang akan diwakili oleh Bang Herman nanti, karena rupanya dia ada, ini orang pemerintahan ini. Ada informasi penting yang kita perlu dengar sehubungan dengan prokes ya, kalau tidak salah ya. Sabar sebentar, sudah itu kita ada perjamuan kasih juga di lantai 1. Baik, mari kita akan berdoa dan mengakhiri ibadah ini. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami sedang masuk dalam masa-masa Prapaskah yang berdoa agar seluruh dunia mengalami hadirat Tuhan, lawatan Tuhan. Seluruh dunia akan melihat betapa dahsyat dan hebatnya pengorbanan Yesus di kayu salib, di mana hari Jumat Agung diperingati seluruh dunia untuk memperingati kebesaran Tuhan yang mau mati untuk umat manusia agar selamat. Dan di hari ketiga di Paskah kami memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, dan kami percaya kebangkitan Tuhan Yesus ini menjadi berkat bagi banyak orang, bahwa kebangkitan Yesus membawa pengharapan yang besar, membawa pengharapan yang pasti bahwa keselamatan ada di dalam Tuhan Yesus. Jalan keluar selalu ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, berkati pergumulan jemaat Tuhan, berkati apa yang mereka
rindukan, apa yang mereka sedang bawa, agar terkabul apa yang mereka doakan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan berkati kami sepanjang tahun ini, khususnya bulan ini, agar di bulan ini kami menikmati hadirat dan lawatan Tuhan selalu. Terima kasih Bapa, terpuji akan nama-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Anugerah berkat kasih sayang daripada Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis bersama Roh Kudus, turun tinggal menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Dan biarlah berkat-berkat kekayaan kerajaan sorga yang berlimpah-limpah, berkat warisan Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, berkat-berkat yang di utara, selatan, timur dan barat, berkat-berkat yang berlimpah-limpah masuk ke dalam kehidupanmu. Berkat-berkat ini yang kelihatan tidak kelihatan juga masuk dalam kehidupanmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah hasil usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah apa yang kau makan, minum dan pakai, diberkatilah rumah tangga dan keluargamu, diberkatilah apa yang kau rancangkan, dibuatnya berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya bersama saya katakan amen. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great, how great is our God. Besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, bersamanya besar darajat Yesusku. Selamanya besar darajat, selamanya besar darajat. Sama-sama kita katakan Yesusku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Yesus yang besar, Yesus yang hebat, Yesus yang dahsyat. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Silakan jemaat duduk, berdoa mengucap syukur tempat duduk masing-masing.